kuasai omongan kami, jaga hati pikiran kami, jadi sudah kami Tuhan, ampuni kami dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Matius, Markus, Lukas. Lukas 10 ayat 25 sampai 37 yang judulnya orang Samaria yang murah hati. Dan tema kita budaya cinta. Bapak semua, ayat yang ganjil laki-laki, ayat yang genap perempuan. Kita baca ya. Guru yang baca judulnya orang Samaria yang murah hati. Pada suatu hari berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat
Kata tadi mana ini? Oh, datang dia kan? Mana tadi? Biru. Jerman. Terus di mana dia? Di apa ini ya? Di rampok, ya kan? Terus apa ini ya? Dipukul. Dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Oh, ada di Yerusalem. Oh, Yerusalem. Oh, Yerusalem itu berdoa kan? Doa, tapi Allah Yerusalem itu datang orang sama dia tadi mau kue, ikut orang kita bukan dipukul di rumah, pukul, luka kan gitu kan? Ya, datanglah orang sama dia tadi bawa lewat apa tadi sampai lewat? Siapa imamnya? Contohnya di gereja besar imam. Pendeta pun nanti kata imam. Kata imam, apa kata imam? Apa kata imam? Apa kata imam? Dia hanya Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dan berjalan. oh, contohnya lah sini di bawah. Ini kita akan berdua teman-teman di bawah. Oh, benar teman-teman. Contohnya ini langsung dilihat lagi kan? Guru kampung contohnya, contoh ya. Bu. Tepar dia kita. Oh, tepar. Oh. Terus apa yang penimam tadi dia apanya? Hanya melihat kali kita ya, ngomong lagi. Terus dia makasih Pak. Terus sekarang kita tahu contohnya Lewi itu siapa di desa kita? Takutlah untuk diakan ya atau mengasih apa yang orang Lewi tadi? Apa yang orang Lewi? Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dan berjalan. Oh, sama juga kayak imam tadi. Kamu kan boleh kamu jangan bang. Lah mana kok bang? Cuek aja dia. Cuek aja. Oh, makasih bang. Nah, pendeta, maaf ya, ini contoh ya. Pendeta bilang, pertua dia kan dia. Siapa yang datang yang ketiga? Samaria. Samaria. Apa masalah Samaria? Orang Samaria ini berteman seperti orang Yahudi. Jadi orang Yahudi ini kan, orang Yahudi kan, sebenarnya mereka apa nenek moyang mereka, kan gitu kan? Abraham dan sebagainya pun gitu kan? Tapi beda kota, beda daerah. Contohnya kita kan tahu, kan orang berdua, penggeni, rumah berdua. Contoh ini ya, adalah orang Samaria yang beda dengan orang Yahudi tadi kan, yang beda dengan orang Islam sama orang Yahudi tadi. Apa bedanya? Apa bedanya? Tolongnya, terus tolong. Kalau di bawah, kopinya apa, ya kan? Atau guru ini kan, apa ya orang seperti tadi kan? Ini kurawat, ini mana? Diberi berapa? Berapa dikasih? Oh, kasih dong berapa? Beri nama berapa? Kasih dong. Oh, nah, dikasih 2 dinar. Tahu dinar itu apa? Mata uang, benar. Mata uangnya siapa? Ya, kalau dinar kira-kira mata uang apa? Kuat kok saya kuat ya. Sekarang 1 dinar itu sekitar 51.000. Itulah harga paling tinggi sekarang. Bisa kamu search di Google. 1 dinar sama dengan 50 rupiah. 2 dinar 100.000. 100.000 itu banyak kan? Itu sekarang. Yang ini ceritanya, berapa ribu tahun lalu kan? Banyak kali ceritanya kan? Supaya apa? Supaya orang apa tadi yang dipukul tadi itu tidak kekurangan makanan, tempat tinggal, pengobatan. Dikasih orang Samaria
ini yang punya cinta lebih. Orang Samaria. Ih, sama Kak? Orang Samaria ya. Padahal mereka itu orang akrab, tapi dia memberi cinta ya kan? Dia akrab, dia beri penolongan kan? Nah, sekarang kita tanya, siapa di sini yang punya teman bukan orang kaya? Contohnya siapa? 1, 2, 3, 4, 5, banyak. Terus apa yang kamu lakukan sama teman begini? Sebagai kamu sayang sama dia, cinta sama dia. Siapa yang itu? Apa yang kamu lakukan? Kamu punya teman. Kemarin ya, pokoknya gimana harganya? Tidak pakai mau berteman samanya. Apa yang dilakukan kakak? Kamu punya teman orang kaya, apa yang kamu lakukan samanya? Sebagai bentuk sayang di samanya. Hah? Saling menghormati. Pintar banget. Kakak apa? Saling mengasihi. Gimana coba itu buat kamu? Ada makanan dulu? Kamu bagi. Kalian kayak ini ya? Kamu apa? Ada makanan. Hah? Kasih makan sedikit. Contohnya 2 makanannya kan? Terus yang mana punya lapar? Aduh, lapar. Apa yang masuk? Tepuk tangan dulu ya, kayak apa? Nah, sekarang kita tanya. Kayak mana kalau sama abang atau kakak? Apakah saling tutup? Meminjamkan barang ketika orang itu membutuhkan barang itu. Contohnya apa yang tersebut bang? Kalau udah bilang, ini kak, aku punya kak, ya kan? Kalau di rumah, apa yang membuktikan dia itu sayang di rumah? Ada sayang di rumah, apa yo? Apa contohnya kak? Membantu membersihkan rumah, ambil sapu, sampah, oke, ya kan? Bagaimana? Terbuat sampah, atau ini, kan gitu kan? Guru lagi yang tanya, kalau di sekolah apa yang dilakukan di kelas? Contohnya, sebagai bukti dan punya data saya dan cerita. Membersihkan kelas pada waktu kita. Iya, kamu pikir bersihkan kelas. Saya masih pikir di kelas. Saya masih suka pikir di kelas bersihkan. Berarti gampang. Saya tahu lebih gampang. Terus kira-kira begini. Kalian di kelas, karena kamu dulu mengajar. Contoh ya, ini Budi 2 tambah 2 4 contoh. Apa yang mendengarkan atau meribut? Kalau menjawab, mendengarkan. Kalau kita nggak mendengar guru kita, berarti kita menghargai dia, ya kan? Nah, sekarang guru pengen ajak adik-adik semua membaca Filipi 1 Korintus 13 ayat 4. 1 Korintus 13 ayat 4. Mau kita apa ya? Kasih itu sabar, kasih murah hati, dia tidak cemburu, dan dia orang diri, dia tidak sombong. 1 Korintus 13 ayat 4. 1 Korintus 13 ayat 4. Kenapa? 1 Korintus 4.
itu tidak sopan ya. Tak boleh ya. Apalagi tadi tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tak boleh egois. Bagi-bagi sama teman. Kan gitu kan? Dia tidak kok. Apa tadi itu Bapak? Dia tidak memarah. Nah, tak boleh marah. Apa-apa marah. Apa-apa marah. Apa-apa pukul. Tak boleh ya. Apalagi dia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Apa gunanya? Kita harus memaafkan. Tidak boleh dendam. Ya kan? Banyak ampuni dari Tuhan. Begitu kan? Kita baca ayat 6 ya. 1, 2, 3. Ya. Dia tidak bersuka perkara karena pergerakannya, tetapi karena kebenaran. Oh, dia tidak suka yang tidak keadilan. Dia tidak suka curang maksudnya ya. Kalau dia ada yang jahat, ada yang adil, jangan kita dukung. Yang tidak adil kan kita dukung. Yang jahat kan kita dukung. Kenapa? Karena kasih itu tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Jadi kasih itu harus Adil. ini terkait Pak. Tetapi karena kebenarannya yang benar yang kita bela ya. Ayat terakhir yang 7. 1, 2, 3 ya.